Kiranya Tuhan terus berbelas kasihan kepada setiap kami karena kami sadar kami orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa di dalam segala kelemahan keterbatasan kami melihat ada karya Tuhan yang begitu agung, begitu besar dan tidak terpahami di dalam pikiran kami. Berbelas kasihanlah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami mau sungguh-sungguh menyerahkan segala kekhawatiran kami, masa depan kami, pergumulan kami. Kami mau serahkan hanya kepada Tuhan yang berkuasa. Dan kiranya Tuhan yang menyertai agar kami diberikan iman yang terus bertumbuh. Semakin mengenal Tuhan, semakin bisa melihat, bisa memiliki kepekaan apa yang Tuhan mau kerjakan. Melalui keseharian kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan banyak hal lain yang Tuhan percayakan. Ajarlah kami bisa semakin kuat di dalam Tuhan, seperti lagu yang sudah kami nyanyikan. Kami mau kuat di dalam Tuhan dan berani bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena Tuhan menyertai kami. Pimpinlah perenungan firman Tuhan hari ini agar Tuhan kembali menyentuh hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tema dari kitab Keluaran. Kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Dan hari ini kita akan membahas mengenai siapakah yang berkuasa. Seringkali ketika kita melihat kisah-kisah di dalam Alkitab, orang-orang yang tidak terkenal dan tidak signifikan justru mereka seringkali dipakai Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Sebelum kita masuk ke dalam perenungannya, saya mau mulai dengan sebuah cerita tentang seorang bapak gereja bernama Agustinus. Kita mungkin familiar dengan nama ini, Agustinus. Agustinus adalah seorang bapak gereja yang hidup di abad keempat. Dia mewariskan pemikiran yang sangat penting yang dipegang juga sampai hari ini, diikuti oleh teologi reform. Agustinus sendiri dulu orang yang sangat jenius. Dia senang belajar, senang mencari banyak kebenaran-kebenaran intelektual. Waktu mudanya Agustinus suka belajar, terus belajar bahasa Latin, retorika, matematika, filsafat, musik, dan sebagainya. Bukan cuma itu, dia jenius. Dia satu sisi jenius, dia cinta belajar, tapi bukan cuma cinta belajar. Masa lalunya itu, masa mudanya di sisi lain, dia juga cinta dengan hal yang lain, yaitu cinta percabulan. Agustinus orang yang pintar sekali, tetapi dalam kehidupannya dia hidup dalam dosa selama masa mudanya. Di sisi lain dia terus-menerus memenuhi diri dengan nafsu seksual, dan di situ hidupnya kacau, berantakan, tapi dia pintar gitu ya. Ini sebuah paradoks yang kita kasihan sekali, tapi orangnya pintar gitu. Apakah dia tidak tahu tentang Tuhan? Tentu saja dia sangat tahu. Tapi tetap hidup dalam dosa. Ibunya namanya Monica terus mendoakan dia, memperingatkan Agustinus, ayo kamu hidup kudus, ayo kamu hidup baik-baik. Tapi Agustinus sendiri sadar bahwa ibunya walaupun sudah setekun itu, sudah memperkenalkan Tuhan kepada dia. Tapi apa dia peduli? Agustinus memilih untuk lebih peduli pada kesenangannya daripada dan hidup di dalam dosanya. Suatu kali dia ketika belajar dan tahu semakin banyak kebenaran Kristen, dia suatu kali mengatakan, ditulis dalam bukunya, berilah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan sekarang ya Tuhan. Sebab aku takut engkau akan segera mendengar aku dan segera menyembuhkan aku dari penyakit hawa nafsu ini, padahal aku lebih ingin memuaskannya daripada mematikannya. Sekali lagi saya bacakan kutipan dari Agustinus. Berilah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan sekarang Tuhan. Sebab aku takut engkau akan segera mendengar aku dan segera menyembuhkan aku dari penyakit hawa nafsu, padahal aku lebih ingin memuaskannya daripada mematikannya. Ini ditulis di dalam bukunya berjudul Confessions. Sampai suatu kali Agustinus sedang duduk di bawah pohon. Ini ada catatan-catatan sejarah. Kemudian Agustinus mendengar seorang anak seperti sedang bermain dan bernyanyi. Dan anak ini kemudian mengucapkan lirik lagunya Tole lege, tole lege. Ya tidak ada catatan nadanya apa ya. Jadi jangan harap saya nyanyi tole lege gimana nadanya. Tole lege artinya ambil, bacalah. Ambil, bacalah. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti itu. Agustinus tidak tahu lagu itu dan tidak tahu maknanya, tetapi entah bagaimana hatinya hari itu tergerakkan, dia akhirnya membaca Alkitabnya lagi. Dan tiba-tiba dia mendapati sebuah ayat dari kitab Roma 13 ayat 13.
Dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Setelah itu hidup Agustinus perlahan mulai diubahkan dan dia melanjutkan hidupnya sebagai seorang pelayan Tuhan yang menjauhi dosa, menjadi bapa gereja yang begitu agung, menginspirasi tokoh-tokoh besar seperti John Calvin juga terinspirasi dari Agustinus, bahkan mewariskan karya-karya yang sampai hari ini tidak pernah habis-habisnya dibahas dan direnungkan. Dalam pertobatan iman dia, iman Agustinus ini, Tuhan pakai anak-anak yang tidak diketahui namanya, tidak dikenal identitasnya, tidak signifikan dibanding dulu kekaisaran Roma yang begitu besar, yang mendunia. Tapi di dalam semuanya itu ada Tuhan yang lebih berkuasa untuk menggunakan siapapun di dalam karyanya. Maka seringkali orang-orang yang tidak terkenal dan tidak signifikan justru dipakai Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Dan inilah yang akan kita renungkan dalam pembahasan hari ini. Kita akan melihat dua orang yang tidak terkenal. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu baru pertama kali dengar namanya. Mereka bernama Sifra dan Pua. Bidan-bidan Ibrani di Mesir yang namanya tidak pernah muncul lagi dalam bagian yang lain. Tapi pernah dipakai Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita membuka dari Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 22. Mari kita membuka dari Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai ke 22. Kita bergantian membaca bagian ini. Saya akan bacakan ayat 15, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa membacakan ayat 16, kita bergantian. Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi sampai segala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan kisah yang sudah kita bahas 2 minggu terakhir ini. Bagaimana kita melihat pembahasan ketiga ini masuk ke dalam sebuah cerita yang semakin memuncak. Sebelum nanti di pasal berikutnya kita akan masuk ke dalam cerita tentang Musa. Hari ini kita melihat bagaimana kekejaman Firaun semakin menjadi-jadi. Sebelumnya kita sudah bahas ya, sedikit review. Orang Israel, 70 orang datang ke Mesir. Di tempat yang asing bagi mereka, tapi mereka bertumbuh. Itu yang kita bahas 2 minggu lalu. Kemudian di tempat asing ini mereka bertumbuh pesat. Dalam waktu yang bertumbuh pesat, tapi justru masalah muncul karena penindasan sekarang terjadi pada mereka. Berkat Tuhan untuk mereka beranak cucu dan bertambah banyak, sekarang malah ditakuti oleh dunia. Itu pembahasan minggu lalu, berkat yang ditakuti oleh dunia. Akhirnya dunia atau Mesir pada waktu itu takut karena mereka mau melawan Tuhan. Mereka tidak mau Israel sebesar itu. Hari ini kita bahas sampai puncaknya. Firaun Raja Mesir semakin menjadi-jadi dan dia sampai menindas, menyengsarakan dan akan membunuh bayi-bayi di Israel. Tapi pertanyaan yang sesungguhnya yang bisa merangkumkan semua pembahasan hari ini, kita akan bertanya kembali. Siapa yang berkuasa? Siapa sesungguhnya yang berkuasa?
Ya kita tahu lah jawabannya Tuhan gitu ya pasti ya. Seperti ada perkataan terkenal, Jesus is the answer gitu ya. Tapi kembali kita akan bertanya, but what is the question? Apa pertanyaannya? Cuma bilang Yesus jawabannya, Jesus is the answer. Tapi kita kembali mau melihat hari ini, apa yang bisa kita renungkan bersama ketika kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita akan melihat di dalam pembahasan yang pertama, kita mau lihat dulu siapa mereka ini, bidan-bidan ini, Sifra dan Pua ini, orang-orang yang tidak pernah disebutkan lagi namanya. Mereka orang-orang yang kecil, tapi mereka dipakai oleh Allah yang besar. Cerita ini dilanjutkan dengan kisah para bidan yang melakukan perlawanan heroik. Begitu beraninya mereka sehingga pada waktu itu nama-nama pribadi mereka dicatat gitu ya. Kita lihat di sini nama-nama pribadi mereka dicatat. Firaun aja nggak pernah dicatat ini Firaun siapa. Kita tahu Firaun itu bukan nama sebetulnya. Firaun itu gelar bagi Raja Mesir. Di sini Keluaran 1 langsung catat anak-anak Yakub siapa aja, Yusuf, saudara-saudaranya, Ruben, Simeon, Lewi gitu ya di ayat 2 sampai 5. Oke, ini kan nenek moyang Israel gitu ya, semua mereka kenal. Semua tokoh penting mewakili 12 suku Israel gitu, nama-namanya wajar lah dicatat. Firaun tapi selain itu bukan cuma tokoh-tokoh ini aja, Firaun namanya yang orang paling berkuasa waktu itu tidak dicatat. Tapi kenapa sekarang Sifra dan Pua ini justru malah mereka yang dicatat. Orang-orang yang bukan siapa-siapa dan gak ada muncul lagi di bagian berikutnya. Apa nama-nama mereka? Ada makna simbolis? Enggak juga gitu ya. Penafsir berkata ini nama yang sangat umum untuk perempuan pada waktu itu. Jadi kenapa sih nama mereka dicatat begitu eksplisit? Nanti jawabannya akan mengarahkan kita kepada tindakan mereka di mana mereka membuat sebuah perlawanan yang begitu besar dalam sejarah awal Israel. Begitu menonjol karena keberanian mereka untuk memilih taat kepada Tuhan lebih kuat daripada mereka mau taat kepada Firaun. Mereka akhirnya layak dikenang oleh orang lain dan dapat supaya orang-orang yang berikutnya, generasi berikutnya bisa belajar keteladanan dari mereka. Maka ayat 15 mengatakan Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Nah Bapak Ibu, saya harus ulang beberapa kali tekankan bahwa cerita ini mengulang apa yang sudah terjadi dalam kitab Kejadian. Khususnya pola penciptaan gitu ya. Ini jadi ada sebuah pola yang berulang. Dalam kitab Kejadian, Tuhan janji berkati orang manusia dengan memberikan keturunan dan kehidupan. Dikatakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sekarang di kitab Keluaran Tuhan jawab janjinya. Israel betul-betul jadi banyak dan memenuhi seluruh Mesir. Tuhan memberkati manusia dengan memberikan keturunan dan kehidupan. Nah tapi sebaliknya di kitab Kejadian, kitab Kejadian juga ada ular. Ular bikin manusia mati rohani, jatuh dalam dosa. Ada Kain juga membunuh Habel. Di situ kita lihat pembunuhan terus terjadi di kitab Kejadian. Di kitab Keluaran sekarang kita lihat lagi, Firaun lanjutkan lagi cerita-cerita pembunuhan ini. Sekarang Firaun juga mau memutus kehidupan di orang Israel. Bahkan sejak anak-anak Israel masih bayi. Dia ingin batasi karya penciptaan. Firaun ingin menutup pintu terhadap pertumbuhan dan kesuburan. Firaun berpihak pada kematian. Nah di sini kita lihat Firaun berpihak pada kematian, tapi Tuhan berpihak pada kehidupan. Tuhan bekerja dengan memelihara kehidupan. Nah Bapak Ibu sekarang kita melihat jadi motif yang sama terulang lagi ya. Motif yang sama terulang lagi seperti sebelumnya ada kontras antara yang memperjuangkan hidup dan yang melawan hidup. Antara Tuhan dengan Firaun, antara Israel dengan Mesir. Sekarang kita lihat lebih dekat lagi, jadi scene-nya semakin detail. Sekarang kita lihat kontrasnya antara dua bidan dengan Firaun. Ini ironis, karena Firaun sekarang kita lihat, Firaun itu kan raja seluruh Mesir.
orang paling besar di Mesir. Tapi sekarang dibandingkannya makin lama makin rendah. Makin disejajarkan atau dibandingkan, diparalelkan dengan posisinya bidan. Diposisikan untuk bicara dengan dua perempuan rendah yang statusnya tidak terpandang demi melancarkan tujuan dia. Ini kan ironis gitu ya. Firaun orang tertinggi di Mesir sekarang direndahkan posisinya oleh narator. Lebih ironisnya lagi, orang asli Mesir takut pada orang Israel yang orang asing gitu ya. Mereka menindas, menekan, membunuh, tapi kita tahu semuanya akhirnya gagal. Justru kedua perempuan ini, Sifra dan Pua ini yang bukan siapa-siapa, mereka yang memperjuangkan kehidupan, tapi justru mereka berhasil dengan caranya sendiri. Ini kan langsung kita melihat ironi-ironi yang langsung dihadirkan oleh narator. Jadi kita hari ini akan melihat siapa sih yang berkuasa sebetulnya di Mesir ini. Siapa yang berkuasa? Ketika kita lihat, iya Tuhan berkuasa. Dan kita melihat Tuhan berkuasanya pertama lewat cara apa? Tuhan berkuasa lewat Sifra dan Pua, orang-orang kecil di tangan Allah yang besar. Pertanyaannya kita akan lihat lebih lanjut. Memangnya cuma 2 bidan Ibrani gitu ya? Di sini kita kemungkinan melihat Sifra dan Pua ini penafsir bilang kemungkinan mereka itu bidan-bidan senior gitu sebetulnya. Jadi mereka kepala bidan dari bidan-bidan lainnya. Nanti di akhir cerita dikatakan Tuhan berikan kedua bidan ini kesempatan untuk beranak cucu, berumah tangga gitu ya. Atau punya anak. Berarti kita bisa andaikan mereka itu sebetulnya sudah lama sekali jadi di dalam usia dalam usia tua, mungkin mereka mandul, mereka juga secara umum tidak ada tanggung jawab untuk hidupi keluarga, nggak ada tanggung jawab untuk besarkan anak dan lain-lain. Jadi Mesir langsung memakai orang-orang seperti ini jadi kandidat yang cocok buat jadi bidan. Jadi pelayanan kebidanan jangka panjang, penuh waktu dan ditempatkan di orang Israel. Nah kita melihat jadinya betapa liciknya Firaun ini. Sekarang kita melihat Firaun ini betapa liciknya. Firaun mungkin merasa, wah ini Israel ini udah gak terkendali jumlahnya ini. Mereka dulu datang, kayaknya mereka dulu datang cuma di Goshen aja kan. Cuma 70 orang itu aja kan. Kerjanya apa? Oh kerjanya kan ternak itu ya, gembala-gembala gak jelas gitulah. Pokoknya mereka harus diasingkan di kota lain, di kota yang terpencil, di Goshen. Supaya mereka jangan interaksi sama orang-orang Mesir. Pokoknya ini kelompok yang ya udahlah dikasih privilege khusus karena dulu ada Yusuf gitu ya. Tapi sekarang Firaun yang baru mulai merasa ini nggak beres ini, nggak terkendali nih jumlahnya. Mereka makin menyebar ke berbagai tempat. Dulu cuma di Goshen, sekarang mulai masuk ke tempat-tempat lain. Dulu nggak banyak, sekarang jadi di mana-mana. Dan di sini kita mungkin bisa membayangkan gitu ya, kalau banyak refugees di satu negara akan banyak hal yang jadi tidak seimbang di dalam negara tersebut gitu ya. Mungkin kita ambil contoh statistik mencatat saat ini negara yang paling banyak terdampak karena refugees itu Lebanon gitu ya. Apalagi karena perang di daerah sana, tapi timur tengah sana. Sejak Covid juga mulai banyak refugees atau pengungsi yang pindah ke Lebanon. Dan sekarang saat ini mungkin bisa diperkirakan ada sekitar 25% pengungsi di dalam negeri itu. Jadi bisa bayangkan 1 dari 4 orang di Lebanon itu sebetulnya orang asing gitu ya. Bapak Ibu kalau melihat sekitarnya, lihat kiri kanan, wah 1 dari 4 orang asing, mungkin mulai panik juga ya karena ternyata banyak. Dan akhirnya Lebanon mengalami banyak krisis ekonomi, infrastruktur dan lain-lain. Ini pengungsi karena mereka korban perang. Tapi waktu itu Israel bukan cuma 25%. Mereka dikatakan oleh kitab suci, mereka sudah lebih banyak daripada Mesir. Dan di situ ketika Israel sudah banyak sekali seperti itu, ini bukan mengungsi karena perang, tapi mereka sudah tinggal 400 tahun di situ. Mereka sudah tinggal lama sekali, sudah beranak cucu, dan bahkan mereka berkembang biak tanpa ada yang bisa kendalikan. Makin ditekan, makin ditindas, makin bertambah banyak. Berapa bulan lalu gitu, tahun lalu saya pelayanan di Pondok Indah, di Pondok Indah. Kemudian tiba-tiba suatu kali ada satu orang, saya lupa dari Suriah kayaknya atau dari mana, datang ke gereja, satu bapak-bapak. Untung Inggrisnya lumayan lancar gitu ya, jadi bisa komunikasi. Kalau nggak bingung juga ngomong gimana gitu ya. Terus dia datang,
Dia ceritakan dia pengungsi, refugees, terus dia sudah coba urus kewarganegaraannya sebagai pengungsi di sini, tapi nggak bisa. Di kedutaan nggak diterima. Terus saya tanya, "Oh ada kedutaannya?" Saya carikan di Google Map, terus dia bilang, "Iya di Google Map ada, tapi aslinya di lokasinya palsu ini." Saya nggak tahu juga gitu ya, nggak pernah ngecek juga kedutaannya. Kemudian tujuannya apa? "Iya anak saya sakit, boleh nggak minta sedikit dari gereja," gitu ya. Jadi memang waktu itu kita ada kesulitan juga karena gereja cuma ada saya, cuma ada satu sekretariat, satu satpam gitu ya. Jadi orangnya udah terlanjur masuk ke dalam lobi gereja gitu ya, kalau udah berkeliaran di situ, kita bingung juga. Ini kalau ada apa-apa yang penting ada satpam gitu ya. Nah kemudian akhirnya dia singkat cerita berusaha minta bantuan dari gereja, tetapi kemudian kita berusaha jelaskan. Nah kebetulan karena orang ini udah datang ke gereja, saya tanya-tanya kenapa nggak coba tanya agama gitu ya. Terus dia bilang, "Iya saya udah datang ke beberapa masjid, tapi nggak ada satupun yang bantu waktu itu. Jadi saya cuma lihat gereja yang besar sekitar sini apa gitu." Padahal saya dalam hati mikir, Pondok Indah nggak besar-besar amat juga gitu ya, cuma 200-an jemaatnya juga. Terus jadi kita melihat 200-300 jemaat, besar dari mananya, mungkin kalau mau besar ke Katolik gitu ya, lebih besar di sekitar Pondok Indah situ. Singkat cerita ya akhirnya kita jelaskan bahwa gereja tidak punya program untuk mendukung refugee seperti ini, tetapi kami mau bantu kamu, kita kasih secukupnya gitu dari uang pribadi gitu dari sekretariat Pondok Indah waktu itu berkasih, tapi tetap jelaskan tekankan terus ini bukan program gereja. Ini bukan program gereja, terus dibilang supaya dia kemudian karena kita nggak tahu kalau tiba-tiba besoknya ada lagi repot juga ya Bapak Ibu ya. Terus setelah dia pergi, dia masih coba minta lagi sebetulnya. Boleh nggak tambah sedikit lagi? Karena ini dijelaskan lagi biaya biaya berobat berapa, obatnya berapa, buat transport berapa, dan segala macam. Oke, tapi setelah itu dikasih secukupnya, kita jelaskan. Kamu sekarang punya uang yang sedikit, tapi cukup. Coba lihat bagaimana Tuhan pelihara hidup kamu hari ini. Udah sejak hari itu dia gak pernah datang lagi gitu ya. Saya gak tahu kabar dia gimana sekarang. Tapi setelah itu sekretariatnya bilang yang kayak gini sebetulnya dulu tahun lalu banyak. Tiap berapa bulan sekali ada gitu ya yang datang. Nah tapi di situ satu refugees aja, satu orang asing mungkin sudah langsung membuat kita merasa kalau Bapak Ibu ada di sekitar gereja atau sekitar perkantoran tiba-tiba ada yang datang. Satu aja berusaha membujuk-bujuk dan tidak mau pergi. Mungkin kita udah merasa aduh ini kok gini sih gitu ya, kita merasa ada yang mengganjal. Apalagi kalau terus-terusan ada. Dan sekarang kalau kita bayangkan Libanon 25%-nya pendatang orang asing. Dan sekarang kita masuk ke dalam cerita di dalam Alkitab, di dalam Mesir. Sebagian besar lebih banyak di orang-orang di Mesir itu adalah orang Israel. Orang-orang yang asing, pendatang, dan mereka sudah tidak bisa dikendalikan populasinya. Betapa takutnya waktu itu, dan sekarang kita melihat di dalam bagian-bagian yang sudah dibahas sebelumnya, Firaun itu takutnya apa sih sebetulnya? Firaun takut kalau ada perang, kalau mereka memberontak, gawat, ini Mesir ini pasti bisa dikalahkan sebetulnya. Jadi Firaun itu sebetulnya ketakutan karena nanti kalau perang ini Israel bersekutu dengan lawan, kita dikalahkan. Akhirnya Firaun pakai cara-cara yang begitu banyak tipu muslihatnya, berusaha kendalikan populasi mereka. Ayat 11 bilang mereka dikasih kerja paksa, mereka disuruh bangun kota. Awalnya gembala disuruh bangun kota gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa dipaksanya mereka. Kemudian ayat 14 dikatakan kerja harus lebih berat lagi, hidupnya dipahitkan, bangun batu bata dan lain sebagainya. Sampai di titik ini kita melihat ayat 16 dari bagi puncak penindasannya. Dikatakan kalau anak-anak laki-laki lahir, bidan-bidan Israel disuruh membunuh anaknya. Bidan-bidan Israel ini, Sifra dan Pua ini berada di posisi yang sangat ideal buat bunuh anak-anak Israel. Ini siasatnya Firaun. Tapi mungkin kita bertanya, loh kok bayi laki-laki sih? Kan kalau Israel mau berkurang jumlahnya ya bunuh aja yang perempuan gitu, gak ada yang lahirin anak sebetulnya. Tapi buat Firaun ketakutan utama dia takut kalau banyak laki-laki nanti
perang. Jadi situasinya dia takut ada perang, takut ada pemberontakan. Kalau anak perempuan gimana? Ya udah nanti diambillah sama Mesir, sama orang-orang Mesir. Jadi nanti anak-anak Mesir, keturunan Mesir, anaknya berapa? 11, 12, 20, 30. Anak Israel berapa? Anaknya dulu sebetulnya 8 gitu ya. Tapi 4-nya laki-laki udah dibunuh. 4 lainnya udah dibawa sama Mesir gitu. Ini harapannya di dalam gambaran waktu itu. Cara inilah yang Firaun pakai untuk menunjukkan kuasanya. Cara ini yang Firaun pakai sebagai Raja Mesir, orang terbesar di Mesir, orang yang berkuasa di Mesir. Dan sayang sekali akhirnya rencana ini tetap gagal. Kenapa? Karena Tuhan mau tunjukkan siapa sebetulnya yang berkuasa. Firaun, Raja Mesir, orang terbesar di Mesir, tapi ternyata tidak berkuasa di Mesir. Yang berkuasa itu Tuhan. Dan Tuhan pakai Sifra dan Pua, mereka orang-orang yang kecil tetapi memperjuangkan kehidupan. Bapak Ibu, seperti kisah Agustinus tadi, Tuhan sering pakai orang-orang kecil yang tidak signifikan untuk mengerjakan pekerjaan besar. Para perempuan ini bukan siapa-siapa. Bukan orang-orang yang berada dalam posisi berpengaruh besar yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tapi orang-orang seperti inilah yang Tuhan pakai untuk berdampak di dalam hal-hal paling sederhana. Tuhan bisa pakai sarjana-sarjana hebat, tapi Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang paling tidak terdidik, tidak terlalu terdidik dengan baik. Di dalam kisah perjalanan gereja Tuhan, ada orang-orang yang tidak tentu punya kompetensi terlalu baik. Satu abad lalu ada seorang yang mungkin kita pernah dengar namanya, seorang dari desa bernama D.L. Moody. Dwight L. Moody. Moody ini satu dari 9 bersaudara. Di dalam kehidupan mereka, keuangan keluarga mereka jadi sangat buruk setelah ayahnya Moody meninggal ketika dia usia 4 tahun. D.L. Moody ini seorang pendeta di Amerika gitu ya. Akhirnya setelah perjuangan begitu sulit, Moody cuma menjalankan pendidikan terakhirnya sampai kelas 5 saja. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya pendidikan dia. Usia dia 17 tahun waktu itu, pamannya berikan pekerjaan di toko sepatu, tapi syaratnya satu. Oke, kamu boleh kerja di toko saya di Boston. Tapi syaratnya satu, Moody, kamu harus pergi ke gereja. Gitu ya. Ini kesepakatan yang menarik gitu ya. Bapak Ibu mau ajak orang ke gereja, kasih pekerjaan. Enggak seperti itu. Di situ tapi kemudian guru sekolah minggunya memperkenalkan Moody pada Kristus. Tapi kembali lagi, Moody ditolak untuk masuk ke anggotaan gereja. Kenapa? Karena dia tidak terlalu paham doktrin. Ibaratnya nggak lulus katekisasi gitu ya. Dia kurang sekali dalam hal pendidikan. Tapi terutama karena dia memang dari pedesaan yang tidak terdidik. Singkat cerita dia pindah kota, dia lanjutkan pekerjaan, dia sambil sedikit demi sedikit belajar. Dia akhirnya mulai usia 19, dia dirikan sekolah minggu kecil. Kemudian dia terus melayani sederhana sekali untuk orang-orang yang di daerah kotor, daerah terpinggirkan. Dia didirikan sekolah minggu kecil. Sampai usia 26, akhirnya sekolah minggu itu sudah berkembang. Dia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Moody jadi orang yang sangat kreatif, sampai sekolah minggu itu sudah berubah jadi sebuah gereja yang matang. Moody lanjutkan hidupnya dengan menjadi penginjil di Amerika. Dia lakukan berbagai macam kebangunan rohani. Dia sadar sekali sebagai orang yang dibesarkan di desa, anak kecil, bodoh, kampungan. Dia tahu pendidikan itu sangat penting. Jadi dia berusaha buka 3 sekolah untuk anak-anak generasi berikutnya menjadi anak-anak yang terdidik dan mengenal Tuhan. Ini kisah seorang yang dulu dibesarkan dari keluarga yang sederhana, penuh dengan keterbatasan. Tetapi akhirnya dia menjadi seorang penginjil besar dan dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia akhirnya meninggal dunia dan sudah berkhotbah pada 100 juta orang, memberitakan Injil dengan setia. Seorang yang kecil dan sederhana, yang tidak terdidik dan penuh keterbatasan. Bapak Ibu, hari ini tidak ada satupun pekerjaan kita yang tidak berarti di hadapan Tuhan. Ketika kita jalankan dengan setia, ketika kita jalankan dengan bertanggung jawab, tidak ada satupun pekerjaan kita yang akan jadi terlalu kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang terlalu kecil sampai boleh diabaikan. Tetapi pertanyaannya kembali lagi, apakah kita sudah menjalankan pekerjaan kita, tanggung jawab kita sejalan dengan tujuan penciptaan Allah atau belum?
Tuhan mencipta dunia supaya dunia ini dipenuhi oleh manusia dipenuhi oleh gambar Allah. Maka pekerjaan kita pun atau setiap keseharian kita pun adalah pekerjaan yang harusnya memenuhi bumi dengan gambar Allah. Kita melihat kontras Allah dengan Firaun, Israel dengan Mesir, Firaun dengan Sifra dan Pua. Kita hari ini harusnya berpikir, apakah kita yang harusnya menyesuaikan diri kita dengan ceritanya Allah? Atau mungkin kita jangan-jangan berpikir, ya harusnya Tuhan aja dong yang sesuaikan dengan apa yang kita mau kerjakan. Tuhan dong yang harusnya sesuaikan dengan kisah kita. Dunia dong yang harusnya sesuaikan dengan kisahku. Menyesuaikan dunia dengan apa yang aku inginkan. Seperti Firaun yang memaksakan seluruh Mesir harus berjalan sesuai dengan keinginannya. Akhirnya di gereja berapa banyak orang-orang yang mungkin merasa semua harus ikut model pelayananku gitu misalnya. Kalau aku orang terstruktur, aku orang yang sistematis, aku orang yang rapi, gak boleh berarti ada pelayanan-pelayanan lain yang gak direncanain. Semuanya harus dari awal sudah diatur. Gak boleh ada satupun 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan semuanya harus sudah terdaftar, buat daftarnya. Akhirnya gak ada pelayanan yang bisa fleksibel. Tapi kebalikannya, nanti orang-orang yang fleksibel pelayanannya ikut-ikut biasanya langsung bilangnya, udahlah kita jalan aja, gak perlu ada bikin aturan-aturan dan lain-lain. Kacau kayaknya pelayanan kayak gini ya Bapak Ibu ya. Kayak gimana bisa berjalan kalau semua harus atur, setiap orang ikut aku, setiap orang ikut modelku. Termasuk ketika kita bekerja juga mungkin di kantor, di toko atau di tempat-tempat lain. Ketemu orang yang diktator, ketemu orang yang kepemimpinannya gak boleh dibantah sedikit pun, ketemu orang yang ngeyel, ketemu orang yang kerjanya ngasal dan lain-lain. Akhirnya ketika kita bertemu dengan orang seperti ini, semua langsung dipaksa, kalian semua harus ikut aku, harus ikut. Gak pernah ada ruang untuk mendengarkan orang lain, untuk belajar dari orang lain. Di sini keadaan seperti ini adalah keadaan yang mungkin harusnya membawa kita berefleksi. Ini mendengar tuh bukan berarti harus langsung mengikuti gitu ya. Tetapi memberi ruang untuk tidak harus seluruh dunia mengikuti kita. Kita belajar mendengarkan orang lain, tapi lebih daripada itu bukan cuma mendengar orang lain. Tetapi mendengar apa yang Tuhan mau kerjakan. Kita melihat kalau Tuhan yang berkuasa, berarti kita melihat Tuhan mau kerjakan apa sih dalam pelayananku, dalam pekerjaanku. Bukan Tuhan yang harus ikuti aku, bukan dunia yang harus ikuti keinginanku, tetapi aku yang mau menyesuaikan diri dengan cerita Tuhan. Menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Inilah yang bisa kita lihat di dalam kontras yang Alkitab hadirkan antara Firaun dengan Sifra dan Pua. Hari ini bagaimana kita menjalani setiap keseharian kita, di keluarga kita, akan banyak perbedaan, perubahan atau friksi yang terjadi mungkin. Dan kita melihat apakah kita sungguh-sungguh mau melihat bahwa ya Tuhan yang berkuasa. Dan aku mau menyesuaikan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Meskipun mungkin banyak hal gesekan-gesekan. Tetapi pertama belajar dulu mendengar orang lain. Bukan memaksa semua orang harus dengar aku, harus ikut apa yang aku inginkan. Inilah yang pertama yang bisa kita renungkan. Bagian berikutnya kita melihat, setelah kita melihat adanya figur Sifra dan Pua, kita melihat lebih lanjut. Ayat-ayat berikutnya akan menjelaskan apa kemudian yang mereka lakukan. Kita masuk dalam perenungan kedua. Mereka kemudian hidup takut akan Tuhan, dikatakan di ayat 17. Dan di situ mereka jadi orang-orang yang menghargai kehidupan karena mereka tahu kehidupan itu sebetulnya adalah milik Tuhan. Ayat 17 mengatakan Sifra dan Pua ini takut akan Allah. Bapak Ibu, sejauh yang kita ketahui, sepanjang kitab ini tidak pernah ada cerita Tuhan menampakkan diri kepada Sifra dan Pua. Sepanjang kitab ini tidak ada pernah diceritakan Sifra dan Pua, kemudian mereka baca kitab suci, mempelajari tradisi dan lain sebagainya. Kalau begitu bagaimana mungkin mereka bisa takut akan Allah gitu dikatakan di sini. Dalam kitab Taurat, Pentatyuk, takut akan Tuhan ini artinya sebetulnya lebih umum. Ini berarti ya bisa diartikan mereka jujur, mereka setia, mereka bisa dipercaya, mereka lurus, dan di atas segalanya mereka bersikap religius gitu ya. Para bidan ini mungkin tidak memiliki pengetahuan yang dalam tentang tradisi-tradisi leluhur Israel.
Bahkan kita juga nggak bisa pastikan mereka itu Israel atau bukan. Atau mungkin mereka orang Mesir yang diutus untuk urus persalinannya Israel. Kita nggak tahu. Kalau memang orang Israel, sepertinya agak janggal ya, Firaun delegasikan tugas mau membunuh suatu etnis, tetapi dipercayakannya ke etnis yang dia mau bunuh juga. Kan aneh gitu, mungkin agak janggal. Dan potensi pemberontakannya juga kan makin besar, mungkin memicu keresahan-keresahan yang tidak perlu. Jadi sebetulnya lebih mungkin kalau mereka itu sebetulnya orang Mesir. Mereka tidak tahu siapa Allah orang Israel, tapi mereka disebut takut akan Allah. Kenapa? Karena mereka memang merasa perintah Firaun ini tidak adil, tidak manusiawi. Justru sekarang kita bisa melihat lebih jelas. Yang berkuasa di Mesir tampaknya Firaun. Tapi poin pertama tadi tunjukkan rencana Firaun gagal. Rencana Allah lewat para bidan ini berhasil. Sekarang yang kedua kita melihat yang berkuasa di Mesir tampaknya Firaun. Tapi yang sekarang bidan-bidan ini takutkan bukan Firaun. Mereka disebut takut akan Allah, bukan takut akan Firaun. Apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka sadar kehidupan manusia itu kudus. Allah memelihara hidup bayi-bayi itu hal yang paling penting dibandingkan perintah Firaun untuk membunuh bayi-bayi. Mereka berani pertaruhkan nyawa mereka sendiri. Sampai titik ini kita mungkin merasa janggal gitu ya. Mereka bisa dibilang gak bantu proses kelahiran, tapi juga mereka gak dikatakan menggugurkan satupun bayi. Mungkin alibinya apa? Oh, katanya perempuan Ibrani ini melahirkan sebelum bidan tiba gitu. Perempuan Ibrani ini kuat-kuat. Mungkin kita merasa janggal, aneh gitu ya. Apa benar? Atau mereka bohong? Atau setengah bohong? Atau hiperbola? Atau lainnya? Ya, Alkitab tidak berikan penjelasan lebih lanjut di ayat ini. Ada penafsir yang bilang, oh mereka bohong. Ada yang bilang mereka itu sebetulnya setengah bohong gitu ya. Atau cuma akal-akalan saja. Ada yang bilang ini hiperbola, sebetulnya nggak sebegitunya. Dan lain-lain gitu. Banyak tafsirannya, tapi satu hal yang menurut saya penting untuk kita pertimbangkan. Sebetulnya jawaban Sifra dan Pua ini mau menunjukkan seperti lebih mau mengolok-olok Firaun. Mengatakan, ya begitulah keadaannya. Memang entah gimana orang Israel lebih kuat dari Mesir gitu ya. Dan herannya jawaban ini aja, jawaban para bidan ini udah langsung tutup percakapan. Firaun seperti diposisikan tidak lagi punya alasan buat menyanggah. Dua perempuan Ibrani yang rendah statusnya ini bisa membungkam seorang raja Mesir yang statusnya paling tinggi waktu itu. Mereka dengan berani menentang pemimpin terbesar dari bangsa terbesar di zamannya. Kenapa mereka berani? Ya Alkitab cuma jelaskan karena mereka hidup takut akan Tuhan. Artinya mereka tahu bahwa hidup itu milik Tuhan. Sifra dan Pua tahu Tuhan lebih berkuasa dari Firaun yang banyak orang Mesir anggap ini paling berkuasa. Bapak Ibu, takut akan Tuhan jadi satu hal yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Kita bicara tentang takut gitu ya. Banyak definisi tentang takut hari ini gitu. Beberapa waktu lalu saya ke KR ke regional, waktu itu membawakan sebuah tema tentang Yesus meredakan angin ribut gitu ya. Singkat cerita kami mengadakan pelatihan pengkhotbah awam. Di situ setiap orang yang waktu itu mau ikut KKR regional harus bikin naskah khotbah sendiri. Wah, bisa bayangkan kalau Bapak Ibu disuruh bikin naskah khotbah gitu ya. Harus semua teks-teks sedetail-detail mungkin ditulis semuanya, ilustrasinya. Dan di situ saya dapati ketika Yesus meredakan angin badai gitu ya. Yesus meredakan badai. Banyak orang memulai dengan berkata, ya kenapa kita takut? Terus kemudian dikaitkannya, kita semua takut karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tuhan kemudian meredakan badai supaya kita tidak takut lagi. Dan akhirnya kita jadi orang-orang yang tidak perlu takut karena ada Tuhan. Oke, itu betul. Kita tidak perlu takut karena ada Tuhan. Tapi kemudian saya memberikan banyak komentar. Apa betul takut itu karena dosa? Oke, kita coba pikir sejenak ya, gitu ya. Apa betul takut itu karena dosa? Takut akan Tuhan, kalau begitu apakah itu karena dosa? Tentu tidak gitu ya. Di situ saya kasih beberapa hal yang menggelitik. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau takut itu karena dosa,
Orang gila itu tidak pernah takut apapun gitu ya. Mereka mau lakukan apapun berani semua. Mau terjang apapun mereka berani. Ada mobil lagi melintas kencang, mereka bisa berdiri di tengah jalan tanpa takut apapun. Apa ini namanya berani? Kita juga gak akan bilang ini berani. Kita bilangnya ini gila gitu ya. Orang gila tidak takut apapun. Maka kita tidak bisa langsung bilang takut itu karena dosa. Apa betul orang gila tidak berdosa? Kan gak mungkin ya. Di situ poinnya adalah meletakkan ketakutan kepada hal yang salah. Itulah hal yang berdosa sebetulnya. Hal yang berdosa adalah menempatkan ketakutan di dalam hal yang salah. Entah kepada objek yang salah atau porsi yang salah. Ada orang-orang begitu takut karena ketakutannya tidak terkendali. Akhirnya hidupnya dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, terus menerus merasa aku takut masa depan, aku takut hari depan, takut gak bisa hidup nanti berapa hari lagi, takut, semuanya berlebihan, ini porsinya salah. Atau kadang-kadang orang begitu takut akan pemimpin yang jahat, seperti misalnya di dalam Firaun pada waktu itu. Mungkin banyak orang takut pada Firaun karena dia pemimpin yang jahat, diktator, dia akan hancurkan apapun, bunuh apapun. Akhirnya orang takut kepada figur yang salah. Tapi di sini Sifra dan Pua mengajarkan orang-orang ini adalah orang yang hidup takut akan Allah. Yang menempatkan ketakutannya kepada hal yang benar. Bukan kepada Firaun yang tidak layak ditakuti. Kenapa? Karena dia tidak menghargai hidup. Akhirnya kita melihat, merangkumkan semua hal ini. Orang yang takut akan Tuhan akan berani pertaruhkan segalanya untuk lakukan apa yang benar. Bukan apa yang mudah. Sekali lagi saya katakan, orang yang takut akan Tuhan akan berani pertaruhkan segalanya untuk lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Kita melihat Sifra dan Pua takut akan Tuhan karena tahu hidup itu milik Tuhan. Orang yang sadar hidup kita ini milik Tuhan tidak akan sembarangan menjalani kehidupannya. Bapak Ibu, kita hidup di tengah dunia yang semakin lama semakin tidak menghargai hidup. Banyak orang hari ini merasa hidup ini milik diri sendiri. Kebudayaan di sekitar kita menawarkan cara pandang dunia yang begitu kacau balau. Kita melihat orang-orang di dalam perkotaan banyak terpengaruh dengan worldview hedonisme. Hedonisme yang begitu melihat kehidupan itu milik kita sendiri, dipersempit sedemikian rupa sehingga yang paling penting dalam hidup apa? Yang paling penting dalam hidup ini adalah hedon, kebahagiaan, kesenangan. Akhirnya hidup direduksi sedemikian rupa sampai yang paling penting itu cari kesenangan. Cari kesenangan lewat apa? Nanti akhirnya kesenanganku kalau punya barang branded gitu ya. Kesenanganku kalau bisa tur ke negara-negara lain. Kesenanganku kalau bisa macam-macam. Bukan Alkitab anti kesenangan gitu ya. Tetapi mereduksi hidup jadi sebatas kesenangan. Itulah yang sebetulnya orang yang tidak menghargai kehidupan. Di sisi lain kita melihat juga banyak cerita-cerita orang yang tidak menghargai kehidupan di dunia bagian barat itu yang banyak pengaruhnya juga ke Indonesia. Khususnya Amerika misalnya pro-life dan pro-choice misalnya gitu ya. Ada dua pandangan yang kontras tentang aborsi mungkin gitu. Kita melihat paralelnya dalam kisah ini. Ada pandangan yang kontras tentang aborsi. Orang-orang menyebutnya pro-life dan pro-choice. Pro-life kelompok orang yang hargai kehidupan. Mereka akan tolak aborsi. Tetapi orang-orang yang pro-choice kebalikannya. Mereka lebih menghargai pilihan bebas mereka daripada kehidupan. Mereka merasa dirinya punya hak asasi buat pilih. Kan ini tubuhku, kan ini hidupku, bebas dong. Mau lakukan apa? Mau tetap pertahankan kandungan atau tidak? Kalau tidak, ya silakan bebas diaborsi. Dan statistik menunjukkan 51-60% orang-orang di Amerika atau negara bagian barat lebih pilih posisi pro-choice ini. Lebih pilih untuk tidak menghargai kehidupan. Lebih pilih untuk menghargai pilihan diri sendiri sekaligus mengorbankan banyak kehidupan manusia. Orang yang sadar hidup ini milik Tuhan tidak akan sembarangan menjalani hidupnya. Tidak akan sembarangan mereduksi kehidupannya untuk membatasinya di dalam kesenangan sendiri. Tidak akan mereduksi kehidupannya di dalam pilihannya sendiri.
tetapi sungguh-sungguh menghargai hidup yang utuh, karena hidup itu adalah milik Tuhan. Inilah ciri dari orang yang takut akan Tuhan, orang yang akan pertaruhkan segalanya untuk lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Seorang teolog Calvinis, neo-Calvinis, reform gitu ya, Abraham Kuyper mengatakan, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mine. Artinya tidak ada 1 inci persegi pun di dalam seluruh ranah keberadaan manusia yang kepadanya Kristus, Allah yang berdaulat itu tidak berkata bahwa ini milikku. Sekali lagi saya katakan, kutipan dari seorang bernama Abraham Kuyper, dia tokoh yang begitu besar di kalangan reform. Dia mengatakan tidak ada 1 inci persegi pun di dalam seluruh ranah kehidupan manusia yang kepadanya Kristus, Allah yang bertahta itu, Allah yang berdaulat itu tidak berkata ini adalah milikku. Bapak Ibu, hari ini kita kembali merenungkan bahwa hidup kita milik kita atau milik Tuhan. Keluarga kita milik kita atau milik Tuhan. Pekerjaan kita milik kita atau milik Tuhan. Studi kita milik kita atau milik Tuhan. Pelayanan kita milik kita atau milik Tuhan. Semua hal bisa kita tanyakan, ini milik kita atau milik Tuhan? Siapa yang berkuasa, kita atau Tuhan? Banyak orang begitu dikuasai oleh kekhawatiran, banyak orang dikuasai oleh frustasi karena berusaha mau mengkontrol semua dalam kehidupannya. Merasa ini hidup milikku, ini hidup yang aku harus kendalikan, harus aku pastikan. Dan akhirnya tidak memberi ruang untuk Tuhan berkarya di tengah-tengahnya. Sifra dan Pua, bidan yang takut akan Tuhan, tahu betul bahwa mereka mungkin akan kehilangan hidupnya karena melawan penguasa Firaun. Tetapi mereka tahu bahwa hidup bayi-bayi itu bukan milik Firaun, melainkan milik Allah yang berdaulat. Itulah sebabnya Sifra dan Pua lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Firaun. Bapak Ibu, panggilan untuk meneladani Sifra dan Pua adalah panggilan juga untuk hidup takut kepada Tuhan. Dari sebuah rasa takut yang tepat inilah kita punya keberanian untuk mempertaruhkan segalanya, untuk lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Panggilan apa yang diberikan kepada setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Panggilan apa yang dipercayakan hari ini kepada setiap kita? Kita punya banyak pilihan untuk melakukan apa yang mudah. Mudah bagi Sifra dan Pua untuk ya udah ikut aja taat pada Firaun. Dia pasti didukung oleh Firaun, pasti didukung oleh seluruh Mesir. Tapi mereka lakukan bukan apa yang mudah, mereka lakukan apa yang benar. Benar karena apa? Karena mereka memperjuangkan kehidupan. Mereka memperjuangkan apa yang Allah perjuangkan. Panggilan hidup takut akan Tuhan mungkin tidak membuat hidup kita jadi mudah. Tetapi maukah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memperjuangkan apa yang Allah perjuangkan di dalam dunia ini? Allah memperjuangkan kehidupan. Allah memperjuangkan keadilan. Allah memperjuangkan kasih. Allah memperjuangkan penerimaan yang apa adanya. Allah memperjuangkan komunitas yang sungguh-sungguh bisa berbagi keadilan, kasih, dan kesejahteraan satu sama lain. Apakah itu juga yang kita semua mau perjuangkan di dalam setiap komunitas yang kita miliki? Sebagai penutup hari ini kita kemudian melihat bagian yang terakhir. Apa hasil dari keberanian mereka? Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk karya yang lebih besar. Bagian ketiga perenungan terakhir dari khotbah hari ini. Apa hasil dari keberanian mereka? Dikatakan Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, diulang saya lagi ya, takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Sekali lagi, tema beranak cucu dan bertambah banyak muncul kembali di sini. Allah menghargai mereka yang takut akan Allah. Allah menghargai Sifra dan Pua karena mereka memperjuangkan kehidupan. Mereka memperjuangkan apa yang Allah perjuangkan. Mereka tidak tuntut Tuhan Israel, kami kan orang Mesir, Tuhan harus berkati kami dong. Kami sudah selamatkan nih bayi-bayi Israel.
Tidak seperti ini. Mereka tidak berkata, Allah kami, ya Tuhan Israel, kami sudah selamatkan bayi Ibrani. Sekarang engkau berhutang kepada kami orang-orang Mesir ini. Akhirnya ayat 20 dan 21 mencatat tidak seperti itu. Dikatakan Allah berbuat baik kepada mereka karena dan membuat mereka berumah tangga. Inilah mentalitas orang yang takut akan Tuhan. Mentalitas orang yang takut akan Tuhan, mentalitas yang sudah kerja, tidak menuntut gitu ya. Bukan kebalikannya. Minta, tuntut terus pada Tuhan, doa terus pada Tuhan. Begitu Tuhan suruh, yuk pelayanan, yuk persekutuan doa, yuk kebaktian, yuk yang lain-lain. Begitu Tuhan suruh, yuk kerjakan pekerjaan bagi Tuhan. Yuk setia, jujur dalam pekerjaanmu. Begitu Tuhan tuntut hal yang lain, pekerjaan yang seharusnya kita lakukan, langsung kita mundur. Mentalitas orang yang takut akan Tuhan, kerja dulu, yang lakukan apa yang benar, tidak menuntut. Tapi sebaliknya, kita juga lihat di sini cara kerja Tuhan. Dia bukan Tuhan yang pelitnya kelewat batas gitu ya. Kalau sampai mau berikan berkat pun dites dulu, umatku atau bukan. Bahkan kalau mungkin kita jadi Tuhan, mungkin kita parameternya lebih banyak. Ini umat Tuhan atau bukan? Oh iya, gerejanya di mana? Reform atau bukan gitu ya. Kalau reform, Geri atau bukan gitu ya. Mungkin kita punya banyak prasyarat untuk memberikan berkat, memberikan kebaikan hati pada orang lain. Tapi kita lihat cara kerja Tuhan. Tuhan yang pelitnya tidak pelit sampai tidak mau memberikan berkat-berkatnya. Tuhan memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh mau memperjuangkan apa yang Tuhan perjuangkan. Orang-orang seperti Sifra dan Pua saja Tuhan perhatikan. Dan terlebih kita melihat, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi kita sebagai warga kerajaan Allah. Apakah mungkin Tuhan tidak memperhatikan setiap kita yang sungguh-sungguh mau punya hati memperjuangkan apa yang Tuhan perjuangkan. Sifra dan Pua, bidan yang takut akan Allah, akhirnya menikmati berkat untuk memenuhi bumi. Seperti yang Tuhan janjikan. Sifra dan Pua dilibatkan di dalam rencana besar Tuhan untuk memenuhi bumi. Bukan hanya itu dampaknya, satu hal lagi yang terakhir yang kita lihat di ayat 22. Ini menjadi penutup yang sangat penting. Ayat terakhir di pasal 1 ini kemudian mengatakan, akhirnya karena Sifra dan Pua ini, Firaun gagal. Firaun yang berkuasa itu ternyata tidak berkuasa atas bidan-bidan ini. Akhirnya cerita sampai pada puncaknya, Firaun terang-terangan mengumumkan genosida bagi Israel. Firaun terang-terangan menyuruh seluruh rakyat melemparkan Israel, anak-anak laki-laki Israel, Ibrani ini dibuang ke sungai Nil. Firaun mau membunuh lagi tanpa tipu muslihat, bukan pakai bidan, tetapi pakai semua orang Mesir untuk membunuh bayi-bayi di Israel. Kenapa anak laki-laki itu harus lempar ke sungai Mesir, ke sungai Nil? Ini sedikit saja supaya kita tahu konteksnya. Sungai Nil itu kalau bayi dibuang ke sungai Nil ini praktis bersih gitu ya untuk bunuh bayi. Praktis karena semua penduduk Mesir hidupnya tinggalnya di tepi sungai Nil. Jadi kalau begitu ketemu langsung yang mereka lihat sungai Nil tinggal dilempar aja. Akhirnya ya air sungai Nil itu memang satu sisi ini kekayaan bagi mereka, tapi itu juga jadi saluran pembuangan. Ya udah mereka bisa buang, harusnya tidak berhenti, semua langsung hanyut, semuanya bersih. Kedua, sungai Nil ini juga dianggap sebagai dewa. Jadi dewa sungai Nil ini, kalau mereka saja dewa ini mau menerima seorang bayi Israel yang dibuang, maka orang Mesir akan merasa ini kami bukan cuma jalankan perintah Firaun. Firaun pasti dukung kami. Dewa sungai Nil pasti dukung kami. Jadi tangan kami bersih. Ini meringankan beban mereka. Semua ini terjadi akhirnya karena ada suatu keberanian luar biasa dari Sifra dan Pua. Firaun sampai mengubah regulasinya. Sifra dan Pua, bidan-bidan yang tidak terkenal ini, orang kecil ini hidup takut akan Tuhan. Tapi mereka kemudian dilibatkan di dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Saat itu Sifra dan Pua tidak tahu bahwa tindakan mereka akan membuat Firaun mengubah kebijakan. Mereka waktu itu tidak tahu bahwa keberanian mereka membawa pada genosida. Mereka tidak tahu semua itu. Dan mungkin mereka juga akan
begitu terpukul. Tetapi ketika mereka menjalankan tanggung jawab mereka, mereka sebagai seorang bidan, mereka takut akan Allah, mereka mempertaruhkan nyawa demi memperjuangkan para bayi Israel. Tetapi dengan cara inilah mereka dilibatkan di dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Inilah cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, Agustinus pernah berkata, saya tidak tahu kapan Yesus akan datang. Mungkin besok, mungkin beberapa ribu tahun mendatang, saya tidak tahu. Andai kata besok Yesus datang, hari ini pun saya akan tetap menanam biji gandum. Meskipun saya tahu besok mungkin belum tumbuh. Agustinus berkata dia akan tetap menanam meskipun tahu besok belum tumbuh dan Tuhan sudah datang. Agustinus adalah orang yang tetap setia mengerjakan pekerjaan Tuhan meskipun dia belum bisa melihat hasil apa yang akan terjadi. Demikian juga Sifra dan Pua, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi mereka sesederhana, kami harus setia karena kami takut akan Tuhan. Setia dalam perkara paling kecil untuk memperjuangkan kehidupan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengerti bahwa hidup adalah milik Tuhan, orang-orang yang mau memperjuangkan kehidupan, merekalah orang-orang yang akan dilibatkan di dalam rencana Tuhan. Pada akhirnya kita akan menutup bagian ini dengan melihat paralel. Gara-gara Sifra dan Pua ini secara tidak langsung, Firaun akhirnya meneror seluruh bayi di Mesir, seluruh bayi Israel. Dan ini kemudian terulang di dalam kisah, di dalam perjanjian baru. Herodes menjadi seorang yang kembali mengulang apa yang Firaun lakukan. Dia meneror bayi-bayi di Bethlehem. Kita melihat ada dua teror genosida yang kemudian menghantui perjanjian lama dan perjanjian baru di bagian awal ini. Dan kemudian lewat kedua teror ini, disitulah muncul diselamatkan figur yang kemudian akan menjadi pembebas. Musa menjadi pembebas bagi umatnya, dan kemudian dari teror Herodes terselamatkanlah seorang bayi Yesus yang kemudian menjadi figur yang membebaskan setiap umat Tuhan sepanjang zaman. Hari ini engkau dan saya ada di bawah sebuah pembebasan yang didatangkan oleh Yesus. Kita menjadi seperti Sifra dan Pua juga yang kemudian masuk ke dalam konteks, ada sebuah konteks teror, genosida, dan di situ Sifra dan Pua tetap setia di dalam perkara yang diberikan kepada mereka. Hari ini kita pun ada di bawah sebuah teror kepada Yesus, tetapi Yesus telah diselamatkan dan Yesus menyelamatkan setiap dari kita, memberikan pembebasan. Hari ini kita pun dipanggil untuk kembali menghidupi berita pembebasan ini. Hari ini pun kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang kembali merenungkan siapa sesungguhnya yang berkuasa. Dan hari ini mungkin kita belum melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di hari depan, kita belum bisa melihat. Tetapi seperti Agustinus yang berkata, saya tidak tahu kapan Yesus akan datang. Mungkin besok, mungkin berapa ribu tahun lagi. Tapi kalaupun besok datang, saya akan tetap menanam biji gandum. Meskipun saya tahu besok belum akan tumbuh. Maukah hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya kembali menjadi orang-orang yang setia, mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan. Menjadi orang-orang yang mungkin kita bukan orang signifikan, tetapi di tangan Allah yang besar, kita mau hidup takut akan Allah. Hidup yang sungguh-sungguh rindu, Tuhan berkaryalah karena hidupku milik Tuhan. Hidupku bukan milikku sendiri. Hidupku tidak mau direduksi di dalam berbagai kesenangan. Dan hidupku adalah hidup yang mau berani untuk menyuarakan apa yang Tuhan perjuangkan. Dan disitulah Tuhan akan memakai kita di dalam sebuah karya yang lebih besar. Itu karya kerajaan Allah. Sebagai penutup, kisah ini akan membawa kita kemudian masuk dalam pasal 2. Musa menjadi pembebas, tetapi Kristus menjadi pembebas kita. Bapak Ibu, hari ini ada di dalam sebuah pembebasan Kristus. Dan mari kita hidup sebagai orang-orang yang bebas. Bebas untuk melakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Karena kita orang-orang yang hidup takut akan Allah, hidup yang sudah mengenal Allah lebih daripada Sifra dan Pua. Sifra dan Pua mengenal Allah secara umum, tetapi engkau dan saya mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus, Sang Pembebas kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa.
Kiranya berita pembebasan-Mu yang menyentuh setiap hati kami, membawa kami untuk punya kerinduan, dipakai Tuhan lebih besar lagi, meskipun kami orang-orang yang terbatas. Tuhan, pakailah kehidupan kami meskipun kami orang-orang yang mungkin penuh pergumulan dan kesulitan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan menggunakan orang-orang yang hidupnya takut akan Allah, yang mau memperjuangkan kehidupan, memperjuangkan apa yang Tuhan perjuangkan. Pakailah hidup kami dan kiranya Tuhan yang berkarya dalam setiap keseharian kami, supaya apa yang kami lakukan sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu Tuhan agar hidup kami tidak berlalu dengan sia-sia. Kami tidak berujung dengan kebinasaan yang percuma. Tetapi kami hidup di dalam pembebasan oleh Yesus yang sudah memberikan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya, demi kami semua bisa hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kiranya Tuhan yang memakai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang memberikan pembebasan bagi kami berdoa. Amin.